Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sore hari ini kita ada, sampai saat ini kita ada, itu semata-mata oleh anugerah dan kasih Tuhan. Itu sebabnya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapakku dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan kami kekuatan, kesehatan, panjang umur, kami terlalu yakin ini semata-mata oleh anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sore hari ini Tuhan melihat kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus menguasai kami semuanya, dan kami percaya puji-pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh beribadah walaupun secara online saja. Korban pujian yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya tiba untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, dan biar urapan yang sama ada pada umat-Mu di mana saja umat Tuhan mendengarkan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Salam sehat untuk kita semua. Ya, sore hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema tidak melupakan kasih Tuhan. Kita membaca kitab Amos pasal 1 ayatnya yang pertama. Amos pasal 1 ayat yang pertama. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Amos pasal 1 ayat 1 ini Amos memperkenalkan dirinya sebagai seorang peternak domba dari Tekoa. Tapi kalau kita membaca di Amos pasal 7 ayat 14, Amos berkata, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan. Amos berasal dari Tekoa, sebuah kota kecil dekat Yerusalem. Arti namanya penanggung beban. Amos bernubuat pada saat yang sama dengan Hosea. Amos bernubuat di daerah kerajaan utara Israel. Amos tampil sebagai nabi di kerajaan Israel sebelah utara pada waktu pemerintahan Raja Yerobeam, dan di Yehuda kerajaan sebelah selatan pada waktu pemerintahan Raja Uzia. Waktunya Amos tampil sudah disebutkan 2 tahun sebelum gempa bumi. Kemudian kitab Amos ini dibuka dengan nubuat Amos tentang hukuman yang akan diterima oleh bangsa-bangsa asing di luar Israel. Mereka adalah bangsa Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Amon, dan juga Moab. Apakah Amos mengatakan nubuat tentang hukuman kepada bangsa-bangsa ini ketika ada perayaan di Betel? Karena wakil bangsa-bangsa itu ada di Betel. Kita bisa membaca itu di kitab Amos 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Nah, alasan mereka dihukum sudah jelas. Kita bisa menemukan rumusan atau kuplet yang dimulai dengan ungkapan, karena 3 perbuatan jahat bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Setelah itu selalu disebutkan satu kejahatan tertentu. Kita melihat Amos pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Amos pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadean orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Dengan terang-terangan Amos menyebut kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel. Orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa, para pemuka yang menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Artinya,
Orang-orang miskin dijual sebagai budak oleh orang-orang kaya. Seperti kalau kita melihat satu hari salah seorang istri dari para nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa dan berkata, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Nah, tanpa belas kasihan, orang-orang kaya itu menuntut uang dari orang miskin, sekalipun hutang mereka tidak lebih dari harga sepasang kasut. Barangkali itu ungkapan Ibrani untuk sejumlah uang yang tidak berarti, seperti seduit, sepeser, sebelah duit. Lalu Allah mengingatkan di Amos pasal 2 ayat yang ke-9, padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang yang berkata padahal, itu biasanya menceritakan tentang orang yang melupakan kebaikan yang sudah diterimanya. Nah, Alkitab berkata, akulah yang memunahkan orang Amori yang tingginya seperti pohon aras dan kuat seperti pohon tarbantin. Kalau kita masih ingat kisah ketika Musa mengutus 12 pengintai. Mereka berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Orang enak itu keturunan raksasa, digambarkan sebagai pohon aras yang tinggi dan kuat seperti pohon tarbantin. Kemudian kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, mereka menginjak-injak orang lemah ke dalam debu. Kita bisa membaca dari Ayub 24 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ayub 24 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Kalau kita membaca ayat seterusnya, itu penindasan yang dilakukan oleh mereka yang kuat. Perikopnya dikatakan Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Dan masih ada lagi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka melanggar kekudusan. Anak dan ayah pergi menjamah perempuan muda. Orang Nasir dipaksa untuk melanggar nasarnya sehingga ia bukan seorang Nasir lagi. Ada hukum tentang orang Nasir yang kita bisa membaca dari Bilangan 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kemudian nabi dihalang-halangi untuk menjalankan tugasnya sebagai nabi. Nah, kalau kita membaca di kitab Amos pasal 7, perikop di atas ayat 10 dikatakan Amos diusir. Ketika Amos diusir, Amos berkata, aku loh bukan nabi. Aku adalah seorang peternak domba dan pemungut buah arah hutan. Lalu Allah mengingatkan lagi di Amos pasal 2 ayat yang ke-10. Kita jumpa lagi kata padahal. Akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Israel diingatkan ketika kamu ditindas, ketika kamu hidup dalam perbudakan dan kesengsaraan di Mesir, maka Allah bukan hanya mendengar seruan mereka, tetapi Allah menolong dan melepaskan mereka.
Kita bisa melihat itu dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Alkitab berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Dari pertolongan yang sudah orang-orang Israel alami ini, apakah Israel itu sudah melupakan pertolongan yang mereka alami sehingga orang Israel melakukan bermacam-macam kejahatan? Kalau kita belajar dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Israel itu melupakan Allah, maka mereka berhenti menyembahnya. Ketika Israel melupakan Allah, mereka berhenti memberi persembahan kepadanya. Dan ketika Israel melupakan Allah, mereka berhenti mengandalkan Tuhan. Kita bisa melihat contoh di Alkitab orang-orang yang melupakan Allah seperti Efraim. Siapa Efraim? Efraim adalah anaknya Yusuf, Manasye dan Efraim. Ketika orang mengabarkan kepada Yusuf bahwa Yakub bapaknya sakit, maka Yusuf segera membawa Manasye dan Efraim kepada Yakub ayahnya, supaya Manasye dan Efraim diberkati oleh Yakub sebelum Yakub mati. Nah, Efraim itu mendapatkan berkat istimewa. Sekalipun Yusuf sudah mengatur dengan baik, kalau Yakub di sini, Yusuf dari sana, Efraim digandeng dengan tangan kiri, supaya Manasye digandeng dengan tangan kiri, supaya Yakub tinggal mengulurkan tangan kanannya untuk memberkati Manasye. Kemudian Efraim digandeng dengan tangan kiri Yusuf dari depan, supaya Yakub tinggal mengulurkan tangan kirinya dan memberkati Efraim. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari Alkitab, Yakub sekalipun usianya 147 tahun. Dari mana saya tahu usia Yakub 147 tahun? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Kejadian, Firaun pernah bertanya kepada Yakub, berapa umurmu? Yakub menjawab, tahun-tahun pengembaraanku sangat sedikit, 130 tahun saja. Lalu Alkitab berkata, Yakub masih hidup di Mesir 17 tahun. Jadi di usia 147 tahun, sekalipun Alkitab mengatakan secara jasmani memang mata Yakub atau penglihatannya sudah mulai kabur, tetapi yang menarik, mata rohaninya begitu tajam. Yusuf sudah mengatur begitu rupa, tetapi Alkitab mencatat Yakub menyilangkan tangannya untuk memberkati Efraim dengan tangan kanannya dan Manasye dengan tangan kirinya. Ketika Yusuf melihat itu, Yusuf berkata, Pak, salah Pak. Ini yang sulung, ini yang bungsu. Bapak Ibu Saudara bisa menemukan di Alkitab, Yakub 2 kali menjawab, aku tahu anakku, aku tahu anakku. Ya. Manasye akan menjadi bangsa yang besar, tetapi adiknya Efraim akan menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Efraim ini sudah menerima berkat istimewa. Tetapi apakah Efraim semakin berpaut kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan? Tidak. Dari kitab Hosea kita bisa melihat ada 3 kesalahan besar yang dilakukan oleh Efraim. Yang pertama kita bisa menemukan di kitab Hosea 13 ayatnya yang pertama. Alkitab berkata, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Ironis Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi itu memang faktanya. Yang mengangkat itu Allah, yang meninggikan itu Allah, tetapi yang disembah oleh Efraim adalah Baal. Kemudian, kesalahan Efraim yang kedua,
Dari Hosea 13 ayat yang kedua dikatakan, sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka, semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka, baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat awal. Sekarang pun mereka terus berdosa, itu menunjukkan bahwa Efraim sudah menyembah Baal, tapi rupanya belum membuat Efraim itu sadar kalau itu salah. Dilanjutkan dosanya dengan membuat patung tuangan dari perak, berhala-berhala. Kemudian mereka berkata, baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Seharusnya anak lembu yang mencium manusia, bukan manusia yang mencium anak lembu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ada di ayat yang ke-6 dari Hosea pasal yang ke-13. Ya. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Apa itu makan? Makan itu menikmati. Kenyang itu puas. Jadi kalau kita lihat Efraim bukan hanya diangkat tinggi, diberkati, menikmati berkat yang luar biasa. Lalu apa? Bukan sekedar menikmati, tapi sampai puas. Dan ironisnya Alkitab berkata Efraim ini melupakan Allah, sumber berkat, sumber kehidupannya. Kemudian ketika Alkitab berkata hati mereka meninggi, dosa besar ketika yang dilakukan Efraim adalah menyembah dirinya sendiri alias sombong. Bapak Ibu Saudara bisa temukan di kitab Hosea, tidak salah kalau Alkitab berkata Efraim itu seperti roti bundar yang tidak dibalik. Efraim itu seperti merpati tolol, ya. Kelihatannya memang keras, tapi itu faktanya. Dan kalau kita membaca Alkitab bukan hanya sekedar Efraim, kita lihat Rehabeam. Saudara bisa temukan itu di kitab 2 Tawarik 12 ayatnya yang pertama. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Kapan Rehabeam itu meninggalkan hukum Tuhan beserta orang-orang Israel? Alkitab berkata ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Setelah merasa kuat, Rehabeam merasa tidak butuh lagi Allah. Itu sebabnya dia tinggalkan hukum Tuhan. Bukan hanya dia, seluruh Israel ya merasa mampu tanpa Tuhan. Kemudian kita bisa lihat lagi yang lain, Salomo ya. Dari membangun mezbah bagi Allah menjadi membangun mezbah bagi Baal ya. Saudara bisa temukan itu di kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang kelima ya. Kemudian kita membaca dari Yesaya 17 ayat yang ke-10 bagian A. Yesaya 17 ayat 10 bagian A saja. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu sifat terburuk manusia adalah lupa ya. Meskipun diyakini bahwa kapasitas otak manusia jauh lebih besar daripada kapasitas hard disk komputer terbesar sekalipun. Nah, selama kita hidup di dunia ini, kalau kita jujur dan rendah hati, sudah berapa kali kita ini mengalami yang namanya lupa. Paling menyebalkan kalau yang ketinggalan itu karena kita lupa adalah HP ya. Saudara, waktu kita masih bisa ibadah di gereja, kalau Alkitab yang ketinggalan kita tidak gelisah. Tapi kalau HP yang ketinggalan kita bisa gelisah. Dompet yang ketinggalan kita bisa gelisah ya. Kunci rumah yang kesingsal, kunci motor, kunci mobil membuat kita penasaran untuk segera menemukannya. Nah, lupa nama orang pernah, saya sering lupa nama orang sampai sungkan mau tanya lagi. Dan bagaimana jika yang sering kita lupakan itu adalah
kebaikan Tuhan. Yang dialami oleh bangsa Israel bukan pikun, bukan, ya. Tapi mereka sengaja melupakan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ya. Kemudian kita lihat lagi Alkitab, ya. Alkitab mengatakan manusia itu ciri utamanya apa? Ketidakpeduliannya kepada Tuhan. Mereka hanya peduli dengan diri sendiri, sibuk dengan urusan diri sendiri, dan itu digambarkan dalam kitab Hagai, ya. Yeremia 2 ayat yang ke-13 mengatakan, Yeremia 2 ayatnya yang ke-13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Menggali kolam yang bocor adalah pekerjaan yang sia-sia, pemborosan tenaga, pemborosan energi, ya. Lalu Israel juga masih diingatkan di kitab Ulangan 4 ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Musa berpesan dalam kitab Ulangan kepada bangsa Israel, waspada, hati-hati, jangan sampai melupakan hal-hal yang dilihat. Pengalaman mereka menyeberang Laut Kolsom, pengalaman mereka dipelihara di padang gurun dengan menikmati mana yang setiap kali dapat mereka ambil, mereka makan, ya. Semuanya itu jangan hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Bahkan diberitahukan kepada anak-anak, kepada cucu, kepada cicit, ya, sampai gilir yang keempat, sampai generasi yang keempat. Daud pernah berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud itu raja, tapi Daud tidak berkata, hai orang Israel, pujilah Tuhan dan jangan lupakan kebaikannya. Tapi Daud mengajar dirinya sendiri dengan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menolong kita, kiranya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, dan bukan hanya tidak melupakan kebaikan Tuhan, tapi juga jangan lupa terus berbuat hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang saat kita menanam padi, rumput bisa ikut tumbuh. Tapi saat kita menanam rumput, tidak pernah ada padi yang ikut tumbuh. Demikian juga saat kita melakukan kebaikan, kadang bisa muncul hal-hal yang buruk. Tidak semua kebaikan yang kita lakukan dihargai oleh orang yang menerimanya. Tetapi perhatikan, saat kita melakukan hal-hal yang buruk, tidak pernah ada kebaikan yang menyertainya. Sebab itu jangan bosan berbuat baik, walau kadang tidak sempurna. Tuhan itu adil. Siapa melakukan kejahatan pasti tidak akan luput dari hukuman, sekalipun mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Karena Tuhan mau umat kesayangannya menjadi kesaksian, bukan ikut arus hidup dalam dosa. Dalam nubuat Amos kita bisa melihat, tidak ada garis pemisah antara orang Israel dan bangsa-bangsa lain. Tetapi Alkitab berkata, karena kejahatan, karena kesalahan mereka. Saudara bisa baca itu di kitab Amos pasal 3 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Amos pada awalnya, mungkin bangsa Israel merasa senang melihat hukuman yang dinubuatkan oleh Amos itu hanya kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi mungkin bangsa Israel terkejut ketika hukuman itu bukan hanya dijatuhkan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi juga kepada bangsa
Israel. Nah, kesimpulan dari kitab Amos. Yang pertama, kalau Tuhan mau berbicara kepada umatnya, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Sekalipun Amos itu profesinya hanya sebagai peternak domba dan pemungut buah ara. Sederhana, bukan nabi. Amos sudah mengakui, aku bukan nabi. Ya, hanya peternak domba dan pemungut buah ara. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai siapa saja. Yang kedua kita pelajari, ya, tidak dengan sukacita dan serta-merta Allah itu menghukum perbuatan jahat umatnya, sekalipun kejahatannya itu sudah luar biasa. Kita bisa menemukan di kitab Amos 3 ayat yang ke-7, sungguh Tuhan Allah tidak pernah berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika Yunus diperintahkan untuk pergi kepada orang-orang Niniwe yang kejahatannya sudah naik ke hadirat Allah. Ya, ketika Yunus taat, kita lihat orang-orang Niniwe bertobat, orang-orang Niniwe berbalik kepada Allah, dan Allah bisa membatalkan hukuman itu. Itu sebabnya saya berkata, tidak dengan serta-merta dan tidak dengan sukacita Allah itu menghukum umatnya. Yang ketiga, yang terakhir, seperti Allah tidak menghendaki Israel itu melupakan pertolongannya dengan melakukan banyak hal yang jahat, kita juga jangan melupakan pertolongan dan kebaikan Allah yang sudah kita alami. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Israel atau kita melupakan Allah, maka kita akan berhenti menyembahnya. Ketika orang Israel atau kita melupakan Allah, kita akan berhenti memberi persembahan kepadanya, karena kita merasa apa yang kita miliki itu berasal dari kekuatan diri kita sendiri. Lupa Tuhan itu sumber berkat. Dan yang terakhir, ketika orang Israel atau kita melupakan Allah, kita akan berhenti mengandalkan Tuhan seperti Rehabeam. Tuhan menolong kita semua, biar dari kebenaran firman yang kita mengerti, itu menolong kita untuk selalu ingat Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan biar tidak sekedar kita menyanyi ingat kasih-Nya, tetapi sungguh-sungguh kita mengingat Tuhanlah sumber kehidupan kita, Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama naikkan pujian ingat kasih-Nya. Kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penduka, dia Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi sama-sama akui lebih sungguh, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia
umatku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami supaya kami tidak melupakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kami alami dalam hidup ini, dengan cara menjadi berkat menolong mereka yang ada dalam kesusahan, dalam kesulitan. Meteraikan firman-Mu, dan mohon Roh Kudus menerjemahkan lebih lagi kepada pribadi-pribadi yang mendengar kebenaran ini, lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Dan hamba berdoa untuk gereja Anugerah Muriah, semua jemaatnya Tuhan memberkati, memberi kuat, memberi sehat, memberi umur yang panjang, memberkati dalam masa-masa yang sulit ini, karena kami percaya Tuhan yang memanggil kami, Tuhan juga yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua usaha yang mereka kerjakan, buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden, baik Wakil Presiden dan semua pejabat, hikmat-Mu menolong para pejabat untuk bisa Tuhan dengan anugerah dan pertolongan Tuhan mengatasi virus corona ini, supaya kami bisa kembali beribadah di rumah Tuhan seperti waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri kebaktian online ini, kami angkat tangan kami untuk kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita, membuat kita menjadi berkat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan junjungan hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa pada ibadah online yang akan datang.